Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unsila Tamia Artawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komitmen mutu dan anti korupsi dalam Learning Journal kali ini. Yang akan pertama kita bahas ialah komitmen mutu. Dalam komitmen mutu, kita akan mempelajari apa itu efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas ialah fokus ke tercapaian target, efisiensi ialah penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Adapun inovasi ialah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru. Lalu, apa sih perbedaan antara inovasi dan kreativitas? Inovasi ialah suatu kreasi, pengembangan, dan implementasi suatu produk, proses, ataupun layanan baru dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, ataupun keunggulan bersaing. Sedangkan untuk kreativitas ialah kemampuan ide baru yang original, menemukan hubungan-hubungan dan sudut pandang yang baru, serta kombinasi yang baru. Mutu sendiri ialah salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, juga sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya. Mutu sendiri mengacu pada kepuasan pelanggan dan menjamin nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Manajemen mutu juga harus dilaksanakan secara integrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk memuaskan pelanggan. Dapat kita lihat, terdapat 5 pilar manajemen mutu menurut Bill Critch dalam Alexander Sindoro, yaitu yang pertama, organisasi, proses, pemimpin, komitmen, dan organisasi. Teknik perbaikan mutu metode Plan, Do, Check, Act digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Implementasi mutu dalam pelayanan publik. Yang pertama, program didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu dalam kegiatan setiap, termasuk proses dan produk. Yang kedua, program mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat bagaimana cara karyawan diperlukan, diikutsertakan, dan diberi inspirasi. Yang ketiga, program ini didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat. Yang keempat, TQM diterapkan secara menyeluruh semua prinsip, kebijakan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Terdapat 5 dimensi kualitas layanan publik. Yang pertama yaitu fasilitas perlengkapan dan penampilan secara fisik. Kedua, kemampuan menampilkan layanan yang dijanjikan secara akurat. Yang ketiga, kemampuan membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tangkas. Yang keempat, pengetahuan dan adab petugas menghadirkan trust dan percaya diri. Dan yang kelima, perhatian secara pribadi yang lembaga sediakan bagi pelanggan. Berikut adalah indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2004. Adapun inovasi penyelenggaraan pemerintah dalam peningkatan mutu ialah tata letak ruang, tambahan jenis layanan, metode pelayanan baru, penggunaan teknologi, dan merubah mindset pelanggan berbasis internet. Karakteristik nilai dasar komitmen mutu ialah komitmen bagi kepuasan masyarakat, layanan cepat, tepat, ramah, menyentuh hati, perlindungan konsumen, dan ilmiah serta inovatif dalam mengambil keputusan. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu ialah pertama, mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan. Kedua, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Dan yang keempat, menjalankan tugas,
peran dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Pembahasan yang kedua mengenai korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001, korupsi meliputi yaitu pertama, kerugian keuangan negara, kedua, suap menyuap, ketiga, penggelapan dalam jabatan, keempat, pembuatan curang, kelima, gratifikasi, keenam, benturan dalam kepentingan, dan yang terakhir yaitu pemerasan. Adapun 10 dimensi korupsi ialah penyuapan, penggelapan, komisi, pemerasan, pilih kasih, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme, sumbangan ilegal, dan pemalsuan. Berikut adalah bentuk-bentuk korupsi. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana, terbagi menjadi dua bagian, yaitu whistleblower dan justice collaborator. Whistleblower ialah pihak yang mengetahui melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, maka dia tidak dapat dituntut atas laporannya. Sedangkan justice collaborator ialah salah satu pelaku tindak pidana tertentu mengakui yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Di BPN sendiri memiliki titik rawan penyimpangan pada tataran implementasi pengadaan tanah. Adapun titik rawan penyimpangannya ialah yang pertama, markup besaran nilai ganti rugi yang akan dibayarkan. Kedua, penggunaan tanah terkait tata ruang wilayah. Ketiga, terkait ketidakjelasan ruang atas tanah serta hal-hal lain yang dapat dinilai. Keempat, pada saat menentukan luas dan status hak atas tanah yang akan diganti rugi. Kelima, terkait bangunan dan tanam tumbuh sebagai objek ganti rugi. Keenam, terkait biaya pelaksanaan pengadaan tanah. Selain kegiatan pengadaan tanah, kegiatan-kegiatan administrasi juga ada unsur tindak pidana korupsi di BPN. Berikut adalah kegiatan-kegiatan administrasi yang ada unsur tindak pidana korupsinya. Yang pertama ialah kegiatan administrasi sebelum penerbitan sertifikat. Kedua, kegiatan administrasi setelah penerbitan sertifikat. Ketiga, kegiatan setelah penerbitan sertifikat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN akan diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan. Berikut adalah presentasi saya mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.